Sobat Ambiar, kita berharap semoga Sobat Ambiar hari ini matanya selalu melihat keindahan dan juga hal-hal positif dari apapun itu juga, ya. Karena dari matamu, matamu, ku telah jatuh cinta. makasih aku. Emang kalau lagi jatuh cinta itu beda ya, Wi? Jatuh cinta, sejuta rasanya. Aku senang sih ngelihat kamu jatuh cinta. Semoga aku adalah kado terbaik di ulang tahun kamu ya. Iya, betul. Tapi- Kita berdoa aja supaya Dewi selalu jatuh cinta. Amin. Iya, sayang. Karena kalau dia Saya? kalau dia jatuh cinta, kita dapat cincin emas, dapat kalung emas gitu dari Dewi. Nggak boleh. Dia nggak boleh selalu jatuh cinta. Dia cuma boleh jatuh cinta sama aku seorang. Karen kayak ini ya anak sekolah-sekolah di Taiwan ya. Oh iya benar, iya benar. King, kayak apa? Sekolah-sekolah Taiwan temennya Boboho. Ini bohong teman aku. Apa? Sekolah-sekolah di Taiwan. Poninya imut gitu ya. Ya, Taiwan kan lucu ya. Korea banget. Aku kayak umur 17 kan. Sekolah-sekolah di Taiwan. Ya. Lebih kayak babysitter di Taiwan ya. Kok babysitter sih? Cantik-cantik Nggak, tapi di sana. bentukannya tuh kayak anak-anak sekolah di sana di Korea, di Taiwan, di Taiwan. Tapi ini ngomongin soal mata karena Ada memang Mas Bim, selamat pagi Mas Bim. Oh iya. mata Jakera Delano soal style dia luar biasa ya. Dari awal. Kita kenapa sih dari tadi ngomongin mata lagi, mata lagi, mata lagi? Karena banyak mata-mata. Ya, pagi hari ini. Termasuk, nih hati-hati ya, musuh kita itu Udah. musuh kita itu adalah orang terdekat sendiri. Makanya jangan pernah membuka rahasia kepada orang terdekat ring sendiri. satu. Ya, gak membuka rahasia aja bisa difitnah. Aku bilang apa? Jangan marah-marah lagi di TV, nggak boleh umur baru ya. Kak, gimana kalau pas Rian tadi narik begitu ya? Pas lagi narik begitu tiba-tiba dicium gitu. Jangan nggak boleh. Tidak boleh. Lalu sampai Tidak terjadi. boleh. Ya. Belum nikah nanti kita Oke, nikah buat ya. Sobat Ambiar, Semua bisa kenapa kita terjadi. ngomongin mata dari tadi? Karena kita akan melihat ini dia yang selalu menarik perhatian mata kita. Para pria yang luar biasa dengan prestasinya. Yes. Ya. Para pria-pria berseragam. Tapi ingat ya, ngomongin soal mata, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh mata kita. Apa itu? Memandang rendah orang lain. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia pengayom masyarakat yang kabarnya punya bintang 2 dan selalu warawiri di televisi untuk memberikan inspirasi. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Siapa? Mas Ferdi Sambo. Iya. Mas Ferdi boleh Sambo, tahu? apa kabar? Boleh tahu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Baik. Mas Ferdi Kenapa Sambo. bawa shampoo? Kan nama saya Ferdi Sampo. Lalu saya harusnya digantung di sini nih. Oh iya benar-benar banget. saya mau tanya Ya. Bapak Freddy Sampo ini Ferdi Sambo. Freddy kalau dia namanya. Freddy. Oh, Freddy. Makanya lu ikut briefing. Bapak Freddy Sampo ini sebenarnya pekerjaannya apa ya? Saya sebagai seniman kadang-kadang. Iya. Oh seniman. Yang nggak kadang-kadangnya apa? Jualan. Penjualan apa? Jualan apa? Jualan speaker. Lalu Jualan itu tuh yang alat tiup. Suling. Pak Freddy. Apa? Kenapa Pak Freddy Sambo kenapa sih barusan nyanyiin lagunya Nyindir Saya? Memang masih harus masak sendiri. Masih tidur pun sendiri. Oh gitu. Oh, tidur sendiri itu bohong. ada Mamine. Lo ada Ada tidur sama Ada siapa lu? asistennya. kan aku ada anakku, ada asisten, Iya, ada betul. mamiku, ada. Loh, emang kakak kalau di sini tidur sama mami nih? Ada setan, ada setan. Mas Freddy Sampo ya. Oh, kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Freddy Sampo ini sebenarnya dia punya keahlian apa? Tapi Iya. sebelumnya tolong unjuk diri bersama kita. Kan Bagaimana? biasanya selalu ada yel-yel. Yel-yel, Coba, TN. boleh silakan maju ke depan. Yel-yel TNI. Yel-yelnya Mas Freddy Sampo bersama dengan kesatuannya seperti apa? Berarti sekarang yang nyanyi Mas Freddy saja. Betul. Iya dong. Samponya simpan. Silakan. Harus loh. Penting banget sampo aja disimpan diomongin. Ya, silakan. Hah? Kato. Freddy Sampo. Ini mataku. Sini mata ke sini. Iya. 1, 2, 3.
mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Sebentar, masih ada tambahan. Iya. Gimana? Cihuy. Nah, Wah. Itu yang membedakan dari yel-yel lainnya. Ya ini Bener. yel-yel TNI. Ini mataku, ini Luar mata biasa. kiri mataku, mata Mata kanan kanan. mataku, mata-mata. Ini yang namanya benar-benar seniman bisa melakukan Ya. apapun ya. Caca Wah, bahaya Handika, nih mata-mata, guys. Kita kita jangan semua sampai- di sini mau ucapkan Baik, terima terima kasih. bisa melakukan semuanya ya. Bisa Iya. melakukan semuanya. Kadang-kadang saya berbuat jahat. Tapi ini mata-mata amanah tidak? Hah? Amanah tidak? Harus. Maksudnya amanah tidak itu apa? Ya kan namanya amanah negara. Iya. Ya. Oh iya. Iya dong. Harus. Ya harus dong wajib ya. ya. Tapi di tengah keahlian seorang Caca Handika, nyanyi bisa, ngelawak bisa, tapi kabarnya dia sempat kesulitan ekonomi. Kenapa? Kita kasih lihat dulu yang satu ini. Iya. Ya, Ya. Emang bener ya sempat mengalami kesulitan ekonomi? kalau sulit boleh dibilang mungkin setiap manusia pernah kesulitan. Pasti. Betul. Nah, masalah kesulitan ekonomi sampai ngutang beras itu sebetulnya dipelintir. Aslinya bukan begitu. Jadi saya bilang begini, jadi seniman itu, apalagi jadi artis yang sudah punya stempel artis, Ya. itu tidak sederhana. Ya. Ketika kita nggak punya uang, kita nggak punya ekonomi gitu istilahnya, keuangannya kurang, itu tidak mudah ketika kita menyatakan kepada warung atau apa, ngutang beras dong, gitu. Itu nggak akan percaya. Ya. Nah, sebetulnya bukan saya yang ngutang beras. Jadi Jadi saya hanya menerangkan ngasih nasihat kepada anak-anak seniman, tidak sederhana jadi penyanyi, jadi artis. Karena apa? Sangkaan orang duit selalu ada, Iya. rumah harus bagus, Betul. mobil harus bagus, bisa menolong orang. bisa menolong orang. Padahal nggak gitu juga. Iya. Nah, jadi nggak perlu besar kepala lah. Sekali waktu kita berkekurangan, itu pun sulit kita mencari bantuan gitu. Karena Sampai banyak ngutang yang beras nggak pun sulit. percaya ya. Itu yang saya maksud. Oke. gitu. Tapi untuk seorang ayah Caca Handika sendiri ketika mengalami kesulitan ekonomi, kan kita tahu roda selalu berputar. Begitu juga dengan pekerjaan Kehidupan. selebriti. Kadang ada pekerjaan, kadang Kadang tidak ada di calling pekerjaan, TV, iya. tidak ada acara off air. Ketika seorang ayah Caca Handika di TV misalnya lagi jarang, off Iya. air juga sedang tidak ada, itu akhirnya apa yang dilakukan untuk biaya sehari-hari? Apakah memang akhirnya ngambil dari tabungan lagi, atau ada usaha lain? Enggak, kalau kita kan bisa aja ya ada simpanan uang. Tapi kalau ngambil dari tabungan gitu ya, kebetulan kan kadang-kadang di rumah tabung gas habis gasnya, jadi susah diambil gasnya gitu. Tabungan buat tabung gas. Tabungan di bank. Kayak Mama Simpanan. Aci Bolot ya, jadinya Simpanan Kang ya. Caca teh. Terus Kang Caca. Iya. Caca. Jadi nggak ngambil dari tabungan, jadi gimana ceritanya? Enggak lah. Sebetulnya saya sebagai manusia yang banyak bersyukur. Ya. Jadi alhamdulillah yang namanya kekurangan makan pun tidak. Kalau uang sesekali lah kadang-kadang kosong gitu. Tapi tidak selalu berkeluh kesah. Tetap aja kita lempeng-lempeng aja. Kang Caca ini ya, studionya gede. Betul. Ini artis legend loh. Iya, dari zaman dulu. Saya belum lahir, beliau tuh sudah melanglang buana dengan lagu-lagunya yang Bahasanya terlalu halus, bilang legend, bilang aja tua. enggak, tapi faktanya benar. karyanya Studio. memang Betul, banyak betul. dan karyanya memang tua kan dalam arti Dan royalti. menginspirasi. Iya, iya, iya. Bukan karyanya tua, karyanya melegenda, dikenal Iya, banyak generasi. gitu. Karyanya tua. Pokoknya ya yang aku tahu studionya gede. Kos-kosan, kontrakan, apa segala macam banyak Kang Caca mah. Betul. Jadi yang namanya kesulitan ekonomi itu, ya Bohong. itu hal yang wajar lah ya, Betul, kesulitan betul, ekonomi. betul. Tapi bagaimana kita cara menanggulanginya? Ya, mensiasatinya. Beliau dulu di zamannya menyabet berapa banyak penghargaan tuh. Iya. beliau. Betul. Royalti sampai dengan sekarang masih masuk gak sih ayah? Masih. Oh, masih. Paling banyak loh Rian royaltinya tuh setelah Bapak Haji Roma Irama. Wih, luar biasa ya. Iyalah karena lagunya di karaoke, di karaoke tuh lagunya Di dinyanyikan karaoke kan wae. otomatis artisnya dapat, menciptanya Iyalah. dapat. Kebetulan sih sekarang kan jadi ketua koordinator artis yang tergabung di Ardi gitu saya. Ya. Ini
menjawab pertanyaan sekali lagi buat Sobat Ambiar bahwa yang namanya Ayah Caca Handika tidak kesulitan ekonomi. Iya, Ya kalau aneh deh. kesulitan sekali dua kali wajar. Kita juga Iyalah. mengalami hal Manusia, itu ya. betul. Bahkan orang kaya sekalipun mereka punya hutang. Itu adalah Betul. prinsip ekonomi. Semakin Oke. kaya, semakin ada hutang. Betul. Betul. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Semakin berhutang semakin liar. Semakin banyak hutang semakin liar. Alias semakin pusing ya. Kalau ngomongin soal pusing, Caca Handika juga kabarnya sempat dipusingkan dengan hubungan asmaranya. Kita mau kasih lihat artikel Oh, yang satu. asmara. Beda umur 21 tahun dengan sang istri Caca Handika sempat Semakin ingin liar. kawin lari. Kawin lari Emang itu ayah? gimana sih Kang Caca? Sebetulnya orang gimana sih bilang kawin lari? Jangankan lari, kita ambil tidur aja capek. Gimana lari, kawin lari, rugi lah. Jadi kok sampai ada pemberitaan kawin lari itu kenapa? Ya kawin masa lari katanya. Iya, apakah itu kan semacam istilah gitu ya. Kawin lari, apakah karena tidak Tidak sedapat setuju disetujui oleh oleh keluarga. pihak misalnya keluarga perempuan? Enggak lah. Karena Itu keterpaduan semua 21 baik-baik tahun. aja kok. Baik-baik saja. Baik-baik aja. Kebetulan gini, walaupun saya lebih tua 21 tahun kan saya agak ada manis-manis lah wajar. Gantengnya dikit, manisnya dikit. Coba dong, Ayah Caca, coba kasih kamera close up ke Ayah Caca Handika. Kita mau lihat wajah manisnya itu emang seperti apa wajah manis Caca Handika. Aduh, mohon maaf ya kalau kamera di zoom atau dideketin ke saya, Ya. tanggung dosanya ya. Orang kameramen tanggung dosanya. Ayah Caca, tapi benar usia perbedaannya 21 tahun. 21 tahun. Saat itu benar nggak sih katanya menikah dengan sang istri Ya. saat dia masih SMA? Bukan saat SMA, 2 tahun selepas SMA. Ya. Kenalnya di mana? Kenalnya di panggung. Oh beliaunya penyanyi gitu ayah. Iya, penyanyi di grup saya. Kebetulan kalau dia mau manggung itu saya yang make upin. Ayah Caca. Nih, kita mau kasih tahu, Ayah Caca kalau besok-besok ada yang manggung jangan make upin. Teman kita yang make upin sebelah kanan tuh. Iya, Dia jago. Jago banget guys. Tapi bener nggak katanya Ayah Caca Handika ini menunggu sang istri sampai 7 tahun sampai akhirnya meminang dia sebagai istri? Ya makanya terjadi lagu angka 1 kan, masak-masak sendiri 6 tahun. Oh, 6 tahun nunggu dia. 6 tahun. Kenapa sampai harus masak menunggu sendirinya 6 6 tahun. Kenapa harus menunggu? Iya, Oh sampai ya, 6 emang tahun. pilihannya cuma 1. Mau milih mana lagi kan cuma ini. Nah, justru karena pilihannya satu bukannya lebih gampang untuk memilih kemudian akhirnya memutuskan untuk segera Menikah. menikah? Oh enggak lah, saya kan harus ikut program pemerintah nikah jangan terlalu muda gitu. Emang ada program pemerintah? Ada. Kan program pemerintah minimal itu 19 tahun. Dia bukan di bawah umur. Kalau umurnya berapa kemarin? Tergantung kalau kita ada di misalkan kita di meja duduk di atas berarti kan umurnya udah cukup. Tapi kalau orangnya ke bawah meja kan di bawah umur. Itu di bawah meja, bukan di bawah umur namanya. Ayah Caca Handika, tapi sempat nggak ada penolakan dari orang tua sang istri? Kan usia bedanya 21 tahun. Sempat ada keraguan atau gimana cara meyakinkan mereka? Bukan nolak. Adanya beliau itu atau mertua itu saat itu bilang menasehati jangan terlalu banyak datang ke sini ke rumah, nggak enak sama tetangga gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena saya jarang bawa apa-apa. Iya juga ya. Coba kalau bawa sering martabak bawa apa-apa bagi-bagi kan sama- diomongin sama Iya. tetangga, ih keren banget gitu kan. Tapi Ayah Caca, aku penasaran ya, dengan perbedaan usia 21 tahun, apa yang dilihat dari sang istri sampai akhirnya yakin, oke, dia yang akan menjadi istri aku? Karena saya berpikir begini, segala apapun bukan jaminan. Kebetulan calon istri saya waktu itu orangnya tomboy, rambutnya pendek, berkacamata gitu. Tapi saya nggak ngelihat itu, biasanya kalau tomboy kan banyak maunya ke sana kemari atau apa. Ternyata setelah saya nikahin drastis, tidak ada seperti zaman-zaman dulu sering ke mana gitu. Karena Malah lebih sering di rumah menanti Iya, suami. iya, Dan lebih perubahannya dewasa lah, juga betul. menggunakan hijab gitu ya ya. Itu kesadaran dari dia atau Ayah Caca Ayah yang minta? sendiri yang minta. nggak tahu dah dia sadar apa nggak dia. Ini kita mau kasih lihat postingan dari seorang Caca Handika yang
bahagia bersama dengan sang istri? Bahagia aku. Ini ngambil dari mana sih gambar nih? Aku pacarin kamu setiap waktu. Yang jelek-jelek yang diambil dong. Gak pakai topi ya. Emang rasanya seperti pacaran setiap hari sama dia? Enggak juga. Lah captionnya begitu. Mesra doang. Oke. Oh ini Selalu denganmu nikmati waktu. Pancar Garden. Nama tempatnya. Iklan. Ya, tak kira tak baca gitu loh. Nama tempatnya. Lo mohon maaf lo kalau salah lo itu ya. tempatnya di mana sih itu? Ayah, Mana? Lu kayak nggak harus harus gitu. ayah, sih tempat kalau itu? menurut ayah, kenapa? Kan ini kan terpaut 21 tahun. Kenapa istri bisa mau sama ayah? Nggak tahu kayaknya musibah atau anugerah gitu, nggak tahu dah. Apa sih? Nggak Pasti kan kebaca. pasti dia bilang, aku mau sama kamu karena kamu karena tuh kenapa gitu kan A, pasti. B, C. Ada nggak? Karena ada apa ya? Ada satu keputusan aturan antara saya sama dia. Apa apa keputusan? Saya selalu memberikan kebebasan sama dia. Dia mau ke mall, mau ke pasar, mau berangkat ke puncak kemana. Silahkan, yang penting saya ikut. Lah! Itu mah posesif namanya. Berarti bener dong. Berarti Itu bener dong posesif namanya. Berarti berita posesif bahwa ayah Caca itu posesif kepada istri itu bener dong. Jadi kita kasih lihat dulu Nih, artikelnya. Apakah betul Caca memang benar dia bilang dia posesif ya? Sikap posesif Caca Andika yang tidak memberi izin istri untuk keluar sendirian. Ya Kenapa? bagus dong, itu Kenapa bukan tuh? posesif Nih. menurut gue. Kenapa tuh curigaan? Saya Sayang jawab, istri. bukan posesif sih sebetulnya. Apa tuh? Begini, Otomotif. saya sangat menghargai istri karena istri selalu taat kepada Suami. aturan yang mengikat. Mereka punya agama loh. Betul. Sejauh mana nih hukumnya ketika istri keluar rumah tanpa izin? Iya betul. Izin suami istri. Kalau yang itu Saya betul. sering mengizinkan, ya aku mau ke supermarket, silahkan. Ya. Ntar saya di luar supermarketnya. Tetap ikut. Tapi saya Biar setuju ke sih. supermarket ikut. Tapi Iya, saya nganterin setuju. dong. Nganterin. Kan harus nyebrang. Nganterin ikut dong Enggak, namanya. kalau di agama kita itu perempuan ketika melangkahkan kaki di luar pintu aja harus izin sama suami, apalagi Iya. sampai jauh. Hei, bangun. Yang terakhir aja ikut lu kerja kemana-mana lu ceraiin. Yang terakhir ikut aku kemana-mana aku ceraiin. Kamu kerja, dia ikut. Iya. Kamu kemana, dia ikut. Iya. Kamu Bagus kemana, dong. dia ikut. Bagus dong. Ujungnya cerai. Ya dia gak bersyukur. Jadi Loh, harus bersyukur. kalau istri yang baik senang suaminya dampingi, bukan Iya. malah minta digaji dan yang lain-lain. Iya, panjang kan Rian. Aduh. Jadi nanti aku kalau misalnya sama kamu, aku harus ikut kemana aja. Menandakan saya nggak ngapa-ngapain. Ikut aja. Lalu aku kerjanya gimana? Ya udah duduk liatin bini no. Oh enak, punya bini kaya. Alhamdulillah. Ayah Caca, Ya. tapi mau nanya. Bener gak katanya saking posesifnya Ayah Caca Andika kalau kemana-mana istri arisan pun sampai ikut? Oh gini, saya nggak merelakan istri harus jalan sendiri, Ya. bersentuhan dengan Beda jenis. situasi di luar gitu ya. Saya setuju, Ayah. Saya selalu antar. Biar nggak Kalau arisan- terkontaminasi. Iya. Antar terus? Antar, udah saya ikut. Tapi di situ saya paling ganteng loh, karena laki cuma satu. Ibu-ibu yang lain cuma ibu-ibu doang. Istri saya aja yang sama saya. Makanya saya kadang-kadang suka bawa lipstick, bawa bedah, foundation gitu. Kenapa? Mengimbangi ibu-ibu. Ini kalian kalau udah punya istri, Enggak, istrinya. ya enggak, perempuan itu senang loh. Sayang aku anterin ya. Misalkan, Mas aku mau pergi ke sini, terus si istri bilang, si suami bilang, entar aja sama aku. Kalau aku sebagai perempuannya, gue pasti, waduh laki gue ini sayang sama aku. Daripada sayang aku mau pergi ke sini, ya udah, ini uang belanja itu gak sayang berarti sama kita gitu kata mami aku. Tapi kan ada juga laki-laki mereka punya prioritas, pekerjaan, tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya Nggak itu harus oke. 24 Gini loh jam sama maksudnya, istri. bukan maksudnya si ayah itu, aku tahu paham. Istri itu seandainya pun keluar, walaupun tanpa ayah paling nggak ada yang menemani. Iya, Siapa gitu loh, maksudnya gitu. tidak dibiarkan jalan sendiri. Kayak aku dulu kemana-mana aku selalu diikutin, aku ditemenin, aku suka banget. Jadi kita itu perempuan kayak diratukan, diperhatikan. Iya, gitu. benar. Tapi tolong, Kenapa? ya, ada, Tolong, ada yang tolong. digaris bawahi. Apa? Istri mau kayak begini, mau ada talk show, mau ada off air atau apa selalu ikut. Tapi di balik itu apa? Apa? 30% bayaran diambil. Itu udah bersih dia.
makan Belum? dari saya juga. Atau semuanya Iya. memang belum kan suami. belum jatah nafkah yang kewajiban dong ayah. Itu jadi barang-barang, sisanya yang 70% jadi barang-barang, yang 30. Berarti 100%. Yang 30. Itu utuh. bener ayah. Bagus. Wi, geser boleh duduk samping ayah Caca. Hah? Ya, ini dia kedua selebriti yang selalu mendonasikan uang untuk pasangannya. Tepuk tangan dulu ya. Dengar baik-baik. Benar sekali. Dengar baik-baik, kalau ayah wajib hukumnya, kalau Iya. istri Iya, enggak. ya nggak wajib hukumnya. Enggak lah, perempuan tuh wajib. kasih dinafkahi. Suka Salah dipancing nih. siapa? Jadi kalau perempuan Jadi kalau gua ngasih berarti lu harus bersyukur. Tuh kan panjang, Berarti ya. gua nggak pelit sama laki Oh, gua. aduh. Panjang gua malu. jadi kalau perempuan nggak wajib ngasih sama laki-laki. Iya. Buat apa kita bersama kalau begitu? Mohon maaf deh, Rian lebih parah dari aku ya. Jauh lebih parah memang. Udah deh, kamu sama aku aja. Belain Kang Cacai. Belain. Mas Rian tuh jangan kayak gitu, nanti dikirain benar Enggak, Sobat Mas Ambiar, Rian aku itu cuma nggak kayak gitu bercanda. guys. Mas Rian itu kalau udah di luar dari syuting, aduh dia tuh orangnya nomor 1 yang suka traktir aku. Traktirnya yang murah apa yang mahal? Apa ayah? Traktirnya yang murah apa yang mahal? Ya. Aku selalu traktir jujur ya. Aku selalu traktir Dewi nggak yang mahal-mahal, selalu yang murah. Karena kenapa? Nggak Uangnya punya aku duit. simpan buat nanti, siapa tahu kalau memang pada akhirnya kita berjodoh. Berat. Jadi kenapa dia traktirin aku yang murah-murah? Aku selalu mikirnya gini ayah, ini pasti ngetes gue gitu. Nanti kalau Kak Dewi sama Rian menikah, aku mau ajak Kang Caca wali. Menikahkan. Ya, Boleh walinya yang lain nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi, Ayah Caca, Ya. insya Allah doakan tahun depan kami mau tenda. menikah. Enggak, jangan sumbang tenda. Tolong sumbang kami genset ya. udah ganti genset. Abis tenda genset. Udah Oke. genset. Kebetulan Aduh, di sekarang saya ada. genset. Ada ya? Lama Ada. deh ini berapa Sewa episode genset. genset. Oke, Ayah Caca Andika. Saya dapat Sampai materi tahun dari mana? baru 2023. Ayah Caca, Ya. apa yang mau disampaikan untuk istri tercinta yang selalu menerima apa adanya walaupun Caca Handika selalu ikut kemana-mana? Ya hanya mengucapkan terima kasih karena ini juga baru di sini nih saya bicara begini ya, ucapan terima kasih karena selalu setia nemenin saya. Udahan. Belum, silakan. Saya bilang udahan. So, Enggak. Silakan lanjut. Nah. Lanjutkan ayah Ya buat terima istri. kasih untuk istri yang selalu bisa mendampingi saya walaupun sebetulnya sesekali kita harus puasa karena berkekurangan atau memang kalau di saat ada pun kita bersama menikmatinya gitu. Ya itu aja dari saya. I love you kayak atau gimana ya? Hah? I love you atau kayak gimana kayak? Kurang mesra saya nggak bisa romantis saya. Nggak bisa romantis. Jadi yang namanya angka pada umur itu bukan masalah ya. Bukan. Angka pada rekening itu baru akan jadi masalah. Betul. Kita akan kembali sesaat lagi tetapi pagi-pagi ambiar. Geger. Akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Mahathir Muhammad Hamka. Serda Mahathir Muhammad Hamka, betul ya? Siap, Kita benar, Mas. panggilnya Mas Hamka aja Mas boleh Hamka ya? aja boleh. Mas Hamka sehat? Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Mas Hamka, usianya berapa kalau boleh tahu? Sekarang menginjak 21 tahun. 21 Satu tahun. tahun. Tadi Ayah Caca Handika memberikan semacam apa itu Yel-yel. yel-yel. Yel-yel Silakan TNI. Mas Hamka berikan yel-yel versi TNI Angkatan Darat. Mas Hamka. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ini mataku, mata kiri mata. Memang ada halnya gitu. masuk. Yang cocok pasti Ken Diana. Coba. Kalau
kita 3 kali. Kalau kita, siapa kita? Kita. Oke, Mas Hamka boleh silakan duduk, kita Silakan ngobrol-ngobrol ya. duduk, iya. Ini juga akan memberikan inspirasi buat sobat ambiar di rumah. Udah. Bagus juga kita tiap pagi ya. Mati lu soek. Giliran tadi ayah Caca nggak sesemangat ini. Kalau lu bukan begitu, Karen. Ini hidungku, ini mataku, semuanya palsu. Mulai dari rambut dong. Mas ganteng, gimana sih awalnya kok bisa viral? Ini hidungku, ini bibirku. Saya nggak tahu juga kenapa bisa sampai viral. Sebentar, Pada saat- mohon maaf. Ada kerusuhan apa yang saya ya? Saya nggak ada bintang tamu nih. Ya ampun, Peran 86 ini ada apa sih? Enggak ya? Heran gue. Lita tuh. Itu tuh yang main drum tuh. Oh ya kayaknya Telita deh. Mohon maaf ya Mas. Memang ada itu juga. Biasa Telita itu suka yang Janda daun juga muda, daun sama. muda. Mas, Jadi gimana Mas Hamka? Mas ini dari mana asalnya? Saya asal Sulawesi Tenggara. Oh, saya tahu kolaka. Masuk Pak Eko, kolaka. masuk. Mas Ya Hamka. boleh dong kali-kali di sini ini juga host juga situ mulu yang nanya. Ya boleh. Boleh lah, boleh. Mas Hamka menjadi anggota TNI Angkatan Darat, kemudian viral di media sosial. Tapi sebelum kita ngomongin soal viralnya sendiri, itu gimana awalnya Mas Hamka? Apakah keinginan sendiri atau keinginan Atau orang memang, tua untuk bergabung bersama TNI Angkatan Darat? Sejak lulus SMA tahun 2019, untuk keinginan sendiri, iya benar banget. Saya cita-cita dari kecil untuk menjadi seorang Abdi anggota negara. Benar banget, anggota Mas TNI. usia berapa? Sekarang Ya, tadi 21. udah dibilang 21. Lu kemana aja sih? 21. Jadi kan, Mas? keinginan sendiri ya? Iya benar. Ya, tapi Oke. kalau dimasuk TNI itu suaranya memang harus berat gitu. Gitu. Gua mau nanya sama lu, emang ada TNI kayak lu suaranya halo begitu kan? Emang ada. Sebentar. Makanya sekarang gua tanya, makanya lu jangan kayak netizen ada ya. TNI Polri suaranya semua. Rian tuh kayak netizen ya. Mana ada yang cantik begini. Kalem. Cakep. Enggak, kalem. Lu Kalem aneh. suaranya. Mana ya? Gila karena nih. Mas, mohon maaf ya. Mohon maaf kurang berkenan ya. Mohon maaf ya. Penasaran aja emang harus gitu. Ini mataku. Ya enggak, Ini itu tangan memang. mana? Kalau cowok ngomongnya begitu. Oh, gitu ya? Iya bener Kak, bener Rian. Kalau ini gue Gitu. bela deh. Beneran. Masa ada ngomong, di mana ya? Lalu. Oke, jadi keinginan sendiri, cita-cita mulia pastinya ya. Untuk menjadi TNI AD ini siapa tahu buat sobat ambiar di rumah yang baru lulus SMA atau akan lulus SMA, Iya. pengen jadi TNI juga. Itu tuh prosesnya seperti apa sih untuk bisa menjadi seorang anggota TNI? Kalau saya pribadi, jangan lupa belajar, rutin, olahraga, dan berdoa. Kamu berasal dari mana? Kolaka! Kayak, mohon maaf ya, kayak film kartun. Woi, makanya lu jangan suka kata-katain gue ya. Gua tuh bingung, kenapa host pagi-pagi ambiar selalu memberikan pertanyaan yang sama dibandingkan tadi? Sabar. Sabar Enggak, sayang. sebentar, kamu usianya... Oke, ini pertanyaan berbeda dari yang lain. Kamu masih single? Masih, alhamdulillah. Oh masih ya? Masih Oh masih single alhamdulillah. Gak enak lah. Ya masih single kan, masih menjalankan Lagi tugasnya pengen prioritas utama ya. Mendahulukan karir. Mendahulukan karir. Mas Hamka, ya, untuk ya, ya. untuk ikutan seleksinya itu sendiri dibutuhkan seperti apa sih? Harus ngapain aja seleksinya TNI AD itu? Dari masalah kesehatan, Ya. jasmani, psikologi, dan akademik. Oh, itu semua menjadi persyaratan. Persyaratan. Ya? Kemudian sampai akhirnya Mas Hamka ini kenapa kita undang? Karena sempat menjadi viral di media sosial. Itu viralnya karena kenapa? Tahu nggak Mas? Ngapain Hamka? tuh Ingat waktu viral itu? Pada saat itu saya menjalankan tugas untuk mengambil dokumentasi Pangdam 14 Hasanuddin yang sudah pensiun, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad. Setelah itu, pada saat itu saya di Universitas Hasanuddin. UNEM Makassar. Beliau sementara mengambil mahasiswa untuk pengarahan pada saat itu.
Tapi saya nggak tahu juga kalau saya divideoin sama mahasiswa. Oh, kamu lagi ngambil gambar. Ambil gambar benar. Coba Jadilah kita lihat viral dong ya. Ini videonya kita mau dong. kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah ketika seorang Mas Hamka menjadi viral karena tayangan yang satu ini. Ku percaya dirimu satu cintaku. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa pasti bukan salah jodoh. Ingat lagi muda saya. Kenapa? Saya ingat lagi muda kayak begitu. Boleh topinya dibuka? Kenapa, Wi? Kenapa? Mas Hamka, apa kakak ngomong ayo? Apa? Boleh lihat rambutnya Baretnya, bagus. baretnya. Iya. Tapi kalau baret boleh dibuka nggak sih, Mas, sebenarnya? Pas lagi dalam keadaan Boleh ya? boleh. Boleh. Boleh dilihat ya? Iya. Iya. Nah, ya sama seperti di tayangan Pakai tadi. baret nggak pakai baret sama gagahnya. Sama gantengnya. Ya, jadi viral Pakai lagi, karena Mas. silakan dipakai lagi. lagi. Mendokumentasikan kegiatan tersebut sampai akhirnya banyak orang yang posting di media sosial dan akhirnya menjadi viral. Kalau Mas Hamka sendiri tahu viral di media sosial siapa yang ngasih tahu pertama? Teman-teman di TNI. Teman-teman di TNI. Yang katanya, wah kamu viral nih di TikTok. Pertama awalnya nggak percaya juga, tapi nyampe di rumah ngecek-ngecek TikTok, ada yang kirimin link, oh ternyata benar. Ketika di acara tersebut banyak nggak mahasiswi yang godain Ya. segala macam? Banyak banget. Bilangnya gimana? Bilangnya Apa yang gimana? mereka lakukan? Mas sama aku aja katanya. Mas sama aku aja. Kayak lagu ya. Agresif juga ya mahasiswi. Siapa yang ngomong Cewek gitu? zaman sekarang ya, Mas Say. siapa yang ngomong gitu? Yang Mahasiswinya, mahasiswa itu ngomong gitu? mahasiswinya. Terus Mahasiswi. mahasiswi. Mahasiswi Oke. Terus ada nggak yang nge-DM? Kamu punya Instagram? punya. Ada nggak yang nge-DM atau kamu suka Banyak, baca? Mbak. Banyak yang banyak. DM. Karena banyak yang DM, Mas, mohon maaf, tolong diblok terlebih dahulu Karen Delano Instagramnya. Takutnya dia nge-DM duluan. Iya, Tapi iya. menurut atasan gimana setelah akhirnya Mas Hamka viral? Apa kata atasan Mas Hamka? Pada saat itu tanggapannya baik, selagi tidak merusak instansi TNI. Betul. Betul. Ini membuktikan bahwa TNI AD kan gagah, ganteng-ganteng dan Betul, tentu dan- saja kita juga yakin banyak di luar sana yang mau menjadi anggota dari TNI ya. Dan kalau saya usia sendiri Mas- aja, Iya. saya sendiri aja nggak menjadi anggota TNI. Saya punya bisnis baju Basecamp Military Lifestyle. Tapi kebetulan kalau masnya juga mau yang manis-manis, saya punya bakery namanya Mutiara Bake. Ya kalau Mas juga mau potong rambut di Bandung, saya punya barbershop Barberian namanya ya. Dan ini juga kalau mau donat ada King Donat. Kan capek tuh habis lari-lari ada di Kingdom. Kalau ada yang mau sarapan pagi, tutug oncom ada di saya. Dan Kalau mau tunangan nanti jangan lupa pesan berliannya sama Dewi Persik Jewelry. Dan kalau punya misalnya lagi masuk angin, kita vokalis kita Perline ini Lita punya usaha sedot lintah ya. Semuanya aja lu iklanin. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah karena keviralannya dari seorang Mas Hamka akhirnya mendapatkan banyak sekali followers di media sosial. Berapa followersnya sekarang? 119.000 rupiah. Mas Hamka ini profilnya namanya Uwais Al-Karni. Kenapa namanya itu Mas Hamka? Saya pada saat SMA sering ikut kajian-kajian Oh, dan aduh, anak pernah baik. mendengar kisah dari Uwais Al-Karni. Wow. Aduh, anak baik jangan kau ganggu. Gimana itu ceritanya? Jadi sayang? panutan ya. Iya, dia menggendong ibunya dari Dengerin sayang, dia menggendong ibunya dari dia tidak pakai, kan dulu nggak ada alas kaki. Iya. Dia menggendong dari Yaman sampai Mekah Ya, Untuk naik ya. haji kan. untuk naik haji benar. Ya itu cerita yang memang bisa Sangat menginspirasi berbakti, sekali ya. Berarti sosok ibu punya peran penting untuk seorang Mas Hamka. Sangat penting seorang ibu. Dari kecil ibu yang selalu semangatin saya. Tetap harus punya cita-cita nak katanya. Beliau masih ada? Alhamdulillah masih ada. Apa pesan yang selalu diingat oleh Mas Hamka dari ibu tercinta?
tetap jadi orang yang baik, jangan pernah berubah, tetap sayang sama kedua orang tua. Ibu ada di mana sekarang? Di Kolaka. Oke. Terasa begitu berat ya untuk berbicara sosok ibu. Bener banget. Karena semenjak umur 6 bulan, ibu sudah terkena gondok beracun. Kenapa, mohon maaf? Gondok beracun. Baik. Iya, iya. Lalu kondisinya sekarang? Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kesehatan, alhamdulillah sekarang masih sehat. Walaupun masih sakit sebenarnya ininya ya. Sakit, masih rajin minum obat juga. Beliau masih bekerja? Kalau urusan rumah tangga masih. Masih. Ayah masih ada? Alhamdulillah masih ada. Baik. Berarti perjuangan dari seorang Mas Hamka juga pastinya tidak lepas dari doa ibunda tercinta ya. Dan ternyata memang banyak hal yang harus dilewati oleh seorang Mas Hamka, termasuk kabarnya juga harus berjuang begitu keras karena datang bukan dari keluarga yang berkecukupan pada awalnya. Betul, Mas? Benar, Bang. Ayah bekerja sebagai apa? Pada saat saya sekolah masih sapam sekolah, security di sekolah. Ibu sempat bekerja? Enggak, emang ibu rumah tangga aja. Jadi security berapa lama ayah? Sampai sekarang masih menjadi security? Sekarang udah enggak. Soalnya saya udah tanya, udah berhenti aja biar saya yang cari duit aja. Berarti Mas adalah tulang punggung keluarga saat ini. Bener, Bang. Berapa bersaudara Mas Hamka? Saya 3 bersaudara, Mas Mas. Hamka nomor? Terakhir, Oh, paling bontot ya. paling bungsu. Mas Hamka, saya mau tanya. Saya nggak mau nanya berapa gajinya Mas Hamka ya. Tapi mari kita lihatlah dari 100% gaji yang Mas Hamka terima. Berapa banyak yang Mas Hamka berikan kepada orang tua? Berapa persen? Kan mereka punya kebutuhan dan saya juga punya kebutuhan. Saya rekening untuk gaji yang pegang orang tua. Saya kasihkan ke orang tua. Jadi buat tunjangan atau remon itu ke saya. Jadi saya dapat 1/4 aja dari gaji itu. Karena juga belum ada tanggung jawab sebagai seorang suami ya, Bener. masih sendiri single ya. Jadi Luar lebih biasa. mengutamakan orang tua terlebih dahulu ya sayang ya. Benar. Tidak banyak anak muda yang memberikan keseluruhan penghasilannya, hampir Untuk keseluruhan orang tua, penghasilannya diberikan langsung rekeningnya yang dipegang oleh orang tua. Orang tua. Benar nggak Mas Hamka ketika SMP, SMA sampai harus tidak jajan ketika di sekolah? Bener banget. Dari SD itu saya sampai SMP buat bekal di rumah sendiri. Jadi makan di rumah dulu, terus buat bekal buat makan siang di sekolah. Dari SD sampai SMP. Setelah SMA saya berinisiatif sendiri untuk jualan online. Jualan online, Online. SMA, jualan apa itu? Seperti buku, baju-baju. Jadi saya ngambilnya online juga, belinya online terus saya jual online lagi. Dropship. Iya. Benar, Bang. Penghasilannya dalam 1 bulan jualan online bisa dapat berapa Mas Hamka? Pada waktu itu nyampe 1 juta 2 juta dalam sebulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi duit itu saya tabung buat untuk biayai diri saya selama saya seleksi menjadi TNI Angkatan Darat. Mas Hamka, apa keinginan orang tua yang sampai dengan sekarang belum tercapai dari seorang Hamka? Saya pengen banget untuk naikkan umroh haji untuk orang tua. Dan sementara saat ini saya masih usahakan untuk kedua orang tua saya. Sementara saya kumpulkan duit buat beliau. Kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan segala usahanya, dibukakan terus pintu rezekinya, Amin. supaya bisa memberangkatkan kedua orang tuanya pergi ke tanah suci. Amin. Begitu berbakti sekali, apapun dilakukan untuk orang tua tercinta. Arti orang tua untuk seorang Hamka? Arti orang tua buat saya, orang tua adalah segala-galanya. Kenapa sampai saya bilang seperti itu? Karena dia yang membesarkan kita, dia yang melahirkan kita,
dia yang mendidik kita sampai seperti ini. Jadi kita harus serahkan semua tenaga, pikiran, dan waktu buat orang tua. Mas Hamka, apa yang ingin disampaikan untuk orang tua di Kolaka yang kami yakin sedang menyaksikan anaknya yang merupakan kebanggaan bagi mereka? Silakan. Untuk ibu, ayah, saya ucapkan terima kasih telah membesarkan saya, mendidik saya, dan memberikan kasih sayang buat saya. Sampai saya besar seperti ini, bisa mempunyai pekerjaan sendiri. Terima kasih saya ucapkan. Saya sayang ibu dan ayah. Sekian. Muhammad Hamka. Kita yakin bahwa setiap orang tua akan memberikan kasih sayang, dan kami juga berharap semoga anak tidak memberikan jarak bagi orang tua pastinya ya. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini ada artikel yang Mas Hamka boleh tanggapi. Ya, boleh. Deddy Kobuzier dapat pangkat Letkol tituler TNI karena jago komunikasi di media sosial. Pasti Mas Hamka tahu berita ini ya. Iya, Teman-teman di TNI pasti tahu Semuanya betul tahu. hal ini ya. Tanggapan Mas Hamka. Tanggapan saya sendiri, saya setuju dalam hal ini karena untuk Kementerian Pertahanan Negara sudah memikirkan matang-matang pertimbangan masalah pangkat yang diberikan oleh Deddy Corbuzier. Dan pada saat itu, pada tahun 1945 setelah kemerdekaan, Buya Hamka pernah ditawari pangkat yang lebih tinggi daripada Deddy Corbuzier ini, yaitu Mayor Jenderal TNI bintang 2, tapi beliau menolaknya karena beliau lebih mau berfokus ke dakwah. Buya Hamka. Jadi untuk seorang Mas Hamka sendiri sangat mengerti apa alasan dari Kementerian Pertahanan untuk memberikan hal tersebut kepada seorang Deddy Corbuzier. Dan Deddy Corbuzier juga sudah mengklarifikasi bahwa nanti pada akhirnya penghasilannya tidak akan ia ambil, tidak akan ia terima. Benar. Dia akan donasikan itu semua ya. Dan tapi kalau ngomongin soal Hamka, kita juga berharap bahwa Hamka akan melakukan yang terbaik bagi Republik Indonesia, Benar. termasuk juga keluarganya, karena dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Bahkan kabarnya dia juga sempat mengikuti kejuaraan. Dia jago karate. Wow. Keren, kayak papi saya dong. Belajar karate dari usia berapa, Hamka? Pada saat kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas Coba 3. dong karate dong. Ayo dong. Coba kasih lihat sama kita. Coba ya. Kalau karate lawannya lawan siapa? Gali. Lawannya lawan siapa? Coba, Mas Hamka boleh maju ke depan. Kalau karate itu kan ada ban-bannya juga ya? Ya, atau Ada. lawan Ya, ayah sabuk. Caca. Oh, Ayah sabuk. Caca sabuk ungu. Maaf, saya terkenal bukan karate. Apa? Apa? Karatan. Silakan. Sabuknya sampai sabuk apa? Sampai dan satu sabuk hitam. Sabuk hitam. Oke, Coba. kita akan memberikan seorang penantang. Kamu sabuk hitam, yang satu ini sabuk pelangi. Ayo Karen, ayo sini. Ayo karate lo sini. Ya. Karen Delano, kebanggaan bagi Ambiar. Tim karate kita melawan Muhammad Hamka. Karate gimana? Ayo. Ayo. Ya lu maju. Tapi bagus banget loh, dia bisa mempertahankan, dia nggak jatuh di gini tetap kokoh. Keren. Hei, karate bukan jaipong. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia seorang pilot ganteng. Siapa? Ibnu Tama. Manis banget sih. Ibnu Tama.
Ibnu Tama. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Terima kasih. Sehat nggak Kapten? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kami semua di sini mau mengucapkan Udah. kenapa lama-lama? Yo, katanya tuh tadi suruh lama sama kamu. Gak ada yang nyuruh kamu. Kamu briefing aku begitu. Gak ada yang nyuruh kamu lama. Kebiasaannya mentang-mentang. Kamu suka improv? Tahu. Kamu tadi suruh aku gitu. Mana ada aku suruh lama-lama mentang-mentang pilot. Mas Ibnu Tama ya. Mas Ibnu, hai. Iya Kak Dewi. Mas Ibnu Tama ya. Kamu suruh. Boleh dong tunjukin sama kita. Kan biasanya kalau pilot itu ada announcement. Iya, Bu. Kan biasanya pilot itu ada announcement sebelum take off ya. Iya. Memperkenalkan diri, kemudian jurusan penerbangannya kemana. Silakan coba. Gaya seorang Kapten Ibnu Tama. Saya sambil megang handphone. Ya, silakan. Lihat di kamera, Mas. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di Trans TV Airline. Mengucapkan selamat datang di Airbus 320 dengan nomor penerbangan 777 tujuan ke Tendean. Hah, tendean? Ada nggak di Lebak Bulus? Ke rumah lu maksudnya? Lulus di mana, Wi? Silakan lanjutkan lagi. Lanjutkan. Penerbangan ke Tendean akan makan waktu kurang lebih Maaf ya, sekitar Mas. 1 menit, 1 jam. Kan kamu nggak fokus kamu. Dengan ketinggian jelajah 10.000 kaki di atas permukaan air laut. Untuk laporan cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan cukup baik. Dan sebelum kita berangkat, mari kita berdoa untuk perjalanan kita. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk hubungi awak kabin kami yang pada hari ini dipimpin oleh Kak Rian dan Kak Dewi. Akhir kata atas nama kru yang bertugas, terima kasih telah memilih Trans TV Airline. Selamat menikmati penerbangan ini. Wow. Bagus. Kapten Ibnu Tama. Boleh silakan duduk Silakan, ya, Kapten. kita ngobrol-ngobrol. Karan Dulu tuh ya, Karan kalau ada bintang tamu dia berdirinya di sini nih. Berdirinya di sini. Heran ya? Padahal blockingnya nggak gitu. nggak Makanya lihat. kenapa gue maunya pindahnya ke besok-besok kita berempat di sini deh, bintang tamu di situ. Kok lu ngatur sih? tahu. Kapten, Makanya dulu tuh aku punya cita-cita ketika orang nanya pengen jadi apa. Aku selalu jawab pengen jadi kapten. Tapi papaku bilang kalau mau jadi kapten gak boleh punya gigi bolong. Emang iya? Iya, karena setiap 6 bulan itu kan kita dites kesehatan. Dan itu giginya dicek kalau ada yang bolong harus ditambal. Apa namanya simulator? Enggak, beda. Simulator juga sama cek kesehatan juga. Oke. Oh oke. Jadi untuk menjadi seorang pilot persyaratannya apa aja? Tentunya punya fisik yang prima ya. Sama Fisik yang prima. Oh, iya. itu aja sih. Biasanya setiap 6 bulan kan ada simulator juga. Aha. Iya. Oh oke. Pilot sudah, pilot lagi kapten sudah menikah. Yang disuruh nanya itu Dewi, bukan lu. Saya tuh bos bilang saya. Mas, Ya. Kapten sudah menikah. Jawab yang mana nih? Jawab yang mana? Yang itu aja. Jangan bahaya, yang ini beracun. Mas sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah. Aduh. Alhamdulillah sudah menikah. Makanya gue yang jawab, gue yang nanya dari tadi. Dah. Kapten, mau nanya deh, kalau jadi pilot itu maksimal umurnya berapa kalau mau sekolah jadi pilot? Kalau untuk sekolah pilot itu nggak dibatasin umur ya. Tapi kalau untuk masuk ke maskapai itu tergantung permintaan dari si perusahaan tersebut. Jadi tidak ada batas umur untuk belajar menjadi pilot? Iya benar. Kalau kamu pengennya suami pilot, aku belajar jadi pilot nih. Kamu ngomong apa sih? Kamu selalu ngomongin pilot lagi. Kenapa sih Dewi pilot lu? Tahu. Ya nggak apa-apa Tapi dong. Kapten sudah berapa lama menjadi pilot? Sudah sekitar 4 tahun. 4 tahun. Iya. Mengapa? Apakah cita-cita dari kecil atau meneruskan jejak orang tua atau keluarga misalnya? Sebenarnya sih nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang pilot ya. Cuman mungkin karena tumbuh di keluarga yang mempunyai background penerbangan, jadi mungkin agak terpengaruh dan lalu memutuskan untuk jadi seorang pilot. Ya, Mas Tama mau tanya Saya dong, mau karena nanya. nggak Saya pilot dulu temen, deh, mau nggak temen kita juga, namanya Kapten Ruli, kenal? Apaan sih? Kenapa sih Dewi? Apa gak ada gue? Gue mau nanya. Tunggu.
Duduk dulu. Duduk dulu. Kak. Yang nama itu banyak. Apaan sih? Enggak, bukan kapten. Saya mau nanya, jangan hiraukan itu pertanyaan saya. Nggak, itu adalah- teman saya, teman Kan saya. kapten kan ganteng banget ya, cakep banget. Amin, amin. Sudah menikah. Nah, sebagai kapten yang ganteng gitu, banyak yang godain gak sih? Pertanyaannya. Enggak, pengen tahu gitu. Karena kan suka nonton film-film. Kapten tuh kayaknya nggak setia gitu. Karena... Siapa bilang banyak kapten setia, lu jangan gitu. Pilot setia Tapi banyak. biasanya kan kapten udah Semua itu ganteng. tergantung imannya. Bener gak sih, Mas? Nggak usah langsung dijawab, gue nanyanya sama kapten. Kenapa lu? Mau pilot, mau Ya, tapi gua mau polisi, mau nanyain. tentara, semua pasti dikelilingi oleh perempuan. Ya udah jawab Tergantung dulu imannya. orang kaptennya, gue nanyanya ke kapten. Sabar. Silakan kapten, bagaimana? Apakah ini kan ibaratnya orang kalau selalu berasumsi, pasti sering digodain, penumpang dong. segala macam. Penumpang Seperti itu godaan. pramugari apa penumpang? Ya mau penumpang, mau siapapun Terserah itu lu ya. semua. Godaan itu selalu Sama ada nggak pesawatnya sih, Cap? juga. Kalau pernah digodain sih nggak pernah ya. Pesawatnya juga. Digodain sama penumpang atau sama pramugari itu nggak pernah. Cuman balik lagi ke Kak Dewi bilang itu tergantung ke orangnya masing-masing sih. Iya pastilah. Nah, kalau Apapun orangnya pekerjaan. gatel, Iya. dia tinggal di... Iya. Iya, tapi benar. Apapun pekerjaannya, kalau gatal mah ya gatal aja. Produser Anda penasaran sekali. Kenapa sih Pak Produser, kenapa? Enggak, apalagi bukan maksudnya aku gini Wi, pertanyaannya kenapa ke sana? Karena kan kapten kan kayaknya juga akrab banget sama sosial media. Tadi kan kita lihat beberapa, coba tampilin dong. Ya itu yang dia buka topi lah segala macam itu kan cakep-cakep, keren-keren. Iya memang keren, memang cakep. Iya. Tapi kan kalau di Emang ada beberapa pilot? Karena kan kalau pilot kelihatannya kalau pakai seragam Iya kan, berwibawa, berwibawa, dan banyak orang yang ganteng. pengen cita-citanya semua mau orang jadi pilot. berseragam pasti berwibawa. Iya itu juga dong. salah satu cita-cita aku. Tapi ya buat seorang kapten sendiri belajar jadi pilot itu berapa lama sih sekolahnya? Kalau saya 11 bulan 11 bulan dari nol dari nol. sampai bisa menerbangkan dan mendaratkan pesawat 11 bulan. Iya 11 bulan. Mas, kalau misalkan 4 itu berarti berapa bulan juga? Atau... Ininya 4 ya. Iya. Kalau itu minimumnya biasanya 4.500 jam terbang. Oke. Tapi balik lagi ke permintaan Kayak temennya maskapai. Kalau maskapainya belum butuh kapten, jadi dia nggak. Kapten gimana sih caranya menjaga kesetiaan sama istri kan sudah menikah? Astagfirullahaladzim. Iya kan? Enggak, saya mau nanya berapa? Bukan Sini Gong. Gua mau nanya. Kalau lu mau nanya kesetiaan sama suami istri, jangan nanya sama pilot. Tanya sama KUA, gimana caranya? Tanya sama pilot. Bukan kan, karena kan kapten kan selalu terbang ninggalin istri sama anak-anak. Kata siapa? Istrinya ikut setiap kemana show. Kalau terbang istrinya di belakang gitu. Ikut di bisnis Ya kelas Mas, duduk begini. berarti Kenapa lu jarang bisa cantik? ketemu dengan istri dong ya. Baiklah. Iya jarang. Gitu kata. Jarang ketemu dengan nyanyi istri, terus ada. bagaimana cara bisa berkomunikasi yang lancar dengan istri? Ya saling ngabarin aja sih. Saling ngabarin. Komunikasi. Komunikasi. Sayang, aku ada di sini. Iya. Ya sayang, gak ada siapa-siapa sayang. Gitu. Suka Gitu ya nggak Mas? bisa hargain orang dia tuh ya. Tapi Enggak kata siapa. Sayang kamu di mana? Nggak ada siapa-siapa. Kamu di mana sayang? Sayang kamu di mana? Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Iya. Wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Betul. Jadi gak peduli lah. Betul, Iya, betul. betul. ya pokoknya aku selalu doain kamu mau dapet yang gimana pun aku ikut bahagia walaupun pilihannya bukan aku nggak apa-apa. Kata siapa? Belum tentu pilihannya Jangan pasti minder kerja. dong. Mereka ini mau menikah. Mereka mau menikah tahun depan makanya selalu berantem dari tadi. Iya kapten. Mas. Gimana kapten biar nggak Iya. berantem dong? Tolong kasih Apa, nasihat gimana mungkin nasihat juga dari. mungkin? Ya, kalau dari sepuh mungkin nanti ada nasihat. Ya, Kapten berapa lama biasanya kalau misalkan menjadi pilot ada masanya nggak? Kalau misalkan polisi kan sampai usia 60 sekian, kalau misalkan tentara sampai usia Pensiunnya. ya pensiunnya. Nah, kalau Pensiunnya ya. kira-kira kalau pilot Kalau pilot umur 60. 60 tahun umur ya. 60 tahun dan setelah itu biasanya mereka ngapain ngajarin atau tetap stay di kantor? Buka warung geprek nih. Yang ngapain Ya, terserah. kan ada juga yang masih bekerja juga dengan ngajarin kan? Iya benar, ada beberapa. Tuh. Oke, Mas, ini mau nanya. Ini juga menjadi ketakutan barangkali kita dan juga sobat ambiar di rumah ketika mau naik pesawat, cuaca buruk segala macam. Itu pernah mengalami cuaca buruk pasti dong ya. Pasti. Seburuk apa cuaca yang pernah dihadapi oleh seorang kapten?
pernah masuk ke windshear. Apa itu windshield? Windshear itu perubahan arah angin yang secara signifikan tiba-tiba gitu. Itu biasanya ketika mau landing dia harus tiba-tiba harus naik ke atas lagi ya? Ketika mau landing dan saat take off itu biasanya windshear terjadi. Lalu kalau saya pernah windshear, saya mau landing, udah lihat rumput tiba-tiba naik lagi Naik ke lagi. atas. Iya, Itu saya karena pernah windshear. Itu bisa karena windshear, bisa juga karena unstabilized approach. Oke, kalau misalnya mau take off lalu ada windshear, apa yang harus dilakukan oleh seorang kapten? Saat mau take off ya? Ya. Biasanya itu kan radar kita ngasih tahu kalau ada windshear di depan. Biasanya kita delay take off sih, Oke, delay take off ya. sampai windshear-nya hilang. Lalu kalau turbulence, kan banyak orang yang merasa ketakutan. Ada orang bilang kalau turbulence itu biasa aja untuk mereka yang memang mengerti tentang dunia aviasi ya. Tapi sebenarnya kalau turbulence kita harus khawatir nggak sih? Seharusnya nggak perlu khawatir ya, karena kita sebagai pilot itu memilih level cuaca yang paling rendah. Jadi kan di radar itu kelihatan ada level yang paling ekstrim, medium, sampai low. Ketahuannya. Itu ketahuan. Jadi kita pasti selalu milih rute yang low itu. Oh bagus juga pertanyaannya Rian ya, karena saya tuh paling takut banget mau duduk di bisnis, di ekonomi, sampai ke bagasi saya tuh paling takut kalau di pesawat. Dan wajar kalau di manusiawi karena kan kita tidak begitu paham gitu ya. Jadi turbulence itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Hal yang sangat biasa sekali. Oke. Tapi ternyata seorang kapten ini juga dulunya punya cita-cita yang lain. Cita-citanya justru pengen jadi chef. Kita mau kasih lihat fotonya ya. Ini waktu kapan, Cap? Ini waktu sekolah SMK. SMK. Oh, sekolahnya di SMK. Iya, Oh, di Jakarta atau di mana? di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Lalu kenapa lumayan jauh ya dari chef kemudian akhirnya menjadi pilot? Karena saran dari orang tua sih. Apa sarannya? Pas itu lulus sekolah, ditawarin mau gak masuk sekolah pilot. Gitu. Karena ditawarin ya udah akhirnya saya ikut. Kang Caca juga tadi katanya pernah dengar adiknya chef ya? Bukan, namanya Asep. Ini kan, ya, Chef, ini kan udah mau liburan nih. Biasanya apa kalau liburan, tahun baru, Natalan, itu jarang sekali ya bersama istri ya. Udah pasti sibuk banget ya. Iya, biasanya sih schedule kalau akhir-akhir lagi musim-musim begini 4 hari, 3 hari. Gitu. Oh, itu liburnya dalam 1 minggu berapa kali? Nah itu tergantung schedule juga. Kadang nggak nentu sih, kadang seminggu bisa libur 3 hari, 2 hari. Gitu. Oh gitu. Kapten, Atau Mas dalam, Tama dalam kalau- 6 hari sehari? Dalam 6 hari. Ya tergantung Ada mungkin maskapainya. sehari, ya. Mas Tama bener nggak kalau terbangnya, bener nggak katanya kalau terbangnya jauh keluar negeri itu bonusnya gede? Per jam, betul? Per jam ya? Hitungannya per jam. Jadi ada gaji bulanan dan ada gaji Gaji terbang. terbang per jam gitu. Iya. Jadi pilot Oh, oke. Mas Ibnu Tama sebagai seorang kapten, kenapa lagi? Aku mau tanya, Mas Ibnu kan ganteng. Pasti dong, ya kan? Nah, istri suka was-was nggak? Misalkan nih, kondisi suami apalagi dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Apa pesan istri setiap kali Mas lagi terbang? Nggak ada sih ya. Istri biasa aja sih dia. Awalnya? Awalnya pasti ada ini dong. Mungkin posesif ada, cuman seiring berjalannya waktu ya biasa aja. Ya pastinya setiap orang, setiap pasangan mengerti konsekuensi atas Halo istri. pekerjaan suami atau istrinya ya. Istri ada di sini. Yang pasti selalu mendoakan yang terbaik. Tapi untuk kapten sendiri, nanti selepas menjadi kapten, jika memang sudah waktu pensiun, apakah ada kepikiran untuk menjadi chef lagi atau sudah ada rencana lain? Belum ada rencana untuk saat ini. Belum ada rencana. Iya, belum Ya. Oke, buat kapten, apa yang mau disampaikan untuk sobat ambiar di rumah yang terkadang punya ketakutan ketika mau naik pesawat? Silakan. Jangan takut karena pesawat itu salah satu transportasi yang paling aman ya. Sama berdoa aja. Itu aja. Tapi itu betul, menurut data, menurut angka bahwa pesawat merupakan moda transportasi paling aman Iya. sekalipun dibandingkan dengan kendaraan yang ada di darat ya. Iya, benar. Jadi jangan lupa untuk berdoa, itu yang paling penting, dan satu kalimat yang memang penuh makna adalah safe flight. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi hari.
untuk semua bintang tamu kita yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Ada Ayah Caca Handika, kemudian juga Mas Hamka. Salam untuk teman-teman di TNI Angkatan Darat dan juga untuk Kapten Ibnu. Ya, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman juga sejawat di airline-nya. Semoga selalu diberikan keselamatan dalam menerbangkan pesawat. Ya, terima kasih banyak. Ini mereka yang menarik perhatian mata kita, sama seperti tema kita pagi hari ini, mata. Tapi buat Sobat Ambiar, ingat, apalah arti mata kalau menilai seseorang hanya menggunakan telinga. Kita kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Geger Caca Handika. Hewa, mangga. Masih terasa hangat